Akhirnya setelah ditunggu sekian lama, perjuangan para fans dan juga tim produksi asli Justice League yang dipimpin oleh Zack Snyder kini terbayarkan. Visi asli film Justice League yang dibongkar habis-habisan oleh pihak studio akhirnya diperlihatkan. Durasi 4 jam terasa tidak disia-siakan begitu saja untuk menyaksikan karya asli Zack Snyder ini. Nah, sekaranglah waktunya kita membahas semua detail yang kita dapatkan dari masterpiece ini. So are you ready? Universe, let's talk about it. Tanggal 18 Maret 2021 mungkin boleh dicatat dalam sejarah perfilman dunia ketika perjuangan para fans akhirnya terkabulkan melalui gerakan masif di media sosial yang begitu populer, yaitu #ReleaseTheSnyderCut. Kekecewaan para fans terhadap Justice League yang mana proyeknya diteruskan oleh Joss Whedon akhirnya terobati. Awalnya sempat timbul ketakutan tersendiri apakah film aslinya nanti akan mengecewakan atau malah sebaliknya, dan ekspektasi itu pun terjawab sudah. So, buat kalian yang belum nonton film ini, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan cinema experience yang maksimal ketika kalian belum menonton film ini sama sekali. Sebenarnya plot yang disajikan hampir sama dengan film terdahulu, namun dengan eksekusi yang jauh lebih baik, dan memang sudah seharusnya seperti itu. Kabar baiknya, film ini diberi label R, yang membuat Snyder bisa memaksimalkan setiap sequence untuk kreativitasnya. Film ini merupakan sequel langsung dari Batman v Superman Dawn of Justice, meneruskan dampak kehancuran yang terjadi dalam battle melawan Doomsday. Rupanya jeritan kesakitan Superman dan juga Doomsday menghasilkan gelombang supersonik yang menyebar hingga ke berbagai penjuru dunia, yang pada akhirnya mengaktifkan Mother Boxes yang sudah lama tertidur yang tersebar di Themyscira, Atlantis, dan juga di rumah Dr. Silas Stone. Mother Boxes adalah kotak ajaib yang dibawa oleh Yuxes alias Darkseid muda dalam invasi pertamanya bersama para demons dari Apocalypse ke bumi dalam rangka pencarian Darkseid untuk mendapatkan persamaan anti-life atau anti-life equation. Mother Box pertama yang tiba-tiba aktif adalah di Themyscira yang langsung terdeteksi oleh Steppenwolf, dan melalui bom tube dia datang bersama dengan para demons untuk merebut Mother Box tersebut. Ratu Hippolyta lalu mengirimkan pesan untuk Diana Prince melalui Eternal Flames yang dikirim ke kuil kuno Amazon. Di kuil tersebut, Diana akhirnya mempelajari sejarah invasi Apocalypse yang sudah pernah terjadi sebelumnya di bawah pimpinan Yuxes. Diana lalu menceritakan kisah tersebut kepada Bruce Wayne. Steppenwolf sendiri berupaya mengumpulkan kembali Mother Box dalam upayanya mendapatkan kembali kepercayaan Darkseid, dan dia sering berkomunikasi dengan Desaad. Sebagai tindakan pencegahan dini, Bruce Wayne berinisiatif untuk mengumpulkan para metahuman yang data-datanya telah dia kumpulkan berdasarkan file milik Lex Luthor. Dengan dibantu Diana Prince, pencariannya dimulai kepada Aquaman, lalu berlanjut ke Barry Allen dan Victor Stone. Usaha mereka hanya berhasil mengajak Barry Allen yang memang merupakan remaja yang mengucilkan diri dari pergaulan. Barry sendiri selalu berupaya untuk membuktikan ayahnya tidak bersalah atas dugaan kasus pembunuhan ibunya. Diana lalu bertemu dengan Cyborg alias Victor yang merupakan seorang mahasiswa Gotham University yang bermimpi menjadi seorang pemain football profesional. Sayangnya impiannya harus terkubur setelah dia dan ibunya mengalami kecelakaan hebat sepulang pertandingan antar universitas. Ibunya tewas, sementara Victor masih memiliki harapan hidup namun sangat kecil. Silas Stone pun memutuskan menggunakan seluruh pengetahuannya untuk menghidupkan Victor menggunakan Mother Box di Star Labs yang malah merubahnya menjadi cyborg. Sayangnya Diana gagal mengajak Victor bergabung dengan aliansi. Dalam upayanya mengumpulkan Mother Boxes, Steppenwolf memerintahkan para demons untuk melacak keberadaan dua Mother Box yang tersisa, hingga mereka menemukan lokasi berikutnya di Atlantis. Nuidis Vulko menemui Arthur dan memberinya Queen dan milik ibunya, sambil memperingatkan upaya King Orm untuk berperang melawan daratan, serta memberi kabar Arthur bahwa Mother Box yang menjadi tanggung jawab mereka dalam incaran makhluk asing setelah salah satu penjaga mereka dibunuh oleh Steppenwolf. Arthur pun berinisiatif membuktikan kabar tersebut dan akhirnya ikut membantu Mira menghadapi Steppenwolf yang telah tiba di sana. Sayangnya Mother Box berhasil direbut oleh Steppenwolf dan Mira pun meminta Arthur untuk mengejarnya ke daratan. Di apartemen, Lois Lane terus meratapi rasa kehilangannya terhadap Clark Kent. Dia didatangi oleh Martha Kent untuk menghiburnya dan membangkitkan semangatnya kembali. Rupanya Martha Kent di sini adalah Martian Manhunter yang menyamar dan yakin kalau Lois Lane sebenarnya sangat dibutuhkan tidak hanya untuk Daily Planet melainkan juga dunia. Komisaris Gordon lalu menerima laporan aktivitas para demons di bawah pelabuhan kota Gotham yang telah menculik dan mengumpulkan orang-orang yang mereka curigai berhubungan dengan Mother Box. Salah satunya termasuk
Silas Stone yang membuat Cyborg akhirnya memutuskan bergabung dengan Batman, Wonder Woman, dan Barry Allen. Setelah bertarung melawan Steppenwolf dan Parademons, mereka semua akhirnya berhasil menyelamatkan warga sipil. Namun sayangnya harus terjebak dalam situasi ketika lokasi tersebut diserbu oleh air, hingga mereka diselamatkan oleh Aquaman yang juga akhirnya ikut bergabung dalam tim. Cyborg lalu memutuskan mengambil Mother Box terakhir yang dia sembunyikan di makam ibunya dan dirinya. Mereka pun mempelajari kalau Mother Box ini adalah sebuah mesin perubahan atau change engine yang digunakan untuk menyembuhkan Victor namun merubahnya menjadi cyborg. Mereka memutuskan menggunakan Mother Box untuk menghidupkan kembali Superman untuk membantu mereka mengatasi invasi Steppenwolf. Dalam upayanya menghidupkan Superman, Cyborg malah mendapatkan penglihatan masa depan di mana Wonder Woman tewas, Aquaman juga dibunuh, dan bumi jatuh dalam penguasaan Apocalypse. Sempat ragu untuk meneruskan misinya, Barry Allen pun menggunakan kekuatannya untuk mengaktifkan Mother Box dan berhasil menghidupkan kembali Superman. Sayangnya Superman kehilangan ingatan yang malah membuat mereka kerepotan. Beruntung, Lois datang untuk menenangkan Superman dan mereka pun pergi. Pengaktifan Mother Box rupanya tercium oleh Steppenwolf. Silas Stone bergegas untuk mengamankan kotak terakhir tersebut ke Star Labs dan menandai kotak tersebut setelah sebelumnya sempat dia teliti bersama dengan Ryan Choi. Sayangnya Silas Stone tewas dalam upayanya tersebut dan Steppenwolf berhasil mengumpulkan Mother Boxes di Rusia, di sebuah kota mati yang telah lama ditinggalkan. Superman yang kini perlahan mendapatkan ingatannya akhirnya kembali ke Scout Ship untuk mengambil solar suit-nya dan kini menjadi Black Superman. Lalu menyusul Justice League lainnya yang kini berada di Rusia untuk mencegah The Unity atau penyatuan Mother Boxes. Setelah Batman berhasil membuka jalan untuk menghadapi Parademons, Wonder Woman dan Aquaman bertugas untuk memancing perhatian Steppenwolf untuk bertarung, sementara Cyborg bertugas untuk memisahkan Mother Boxes dengan bantuan kekuatan Barry Allen sebagai The Flash. Superman pun tiba untuk membantu mereka menghadapi Steppenwolf. Sayangnya upaya Cyborg gagal dan Mother Box pun menyatu dan menimbulkan ledakan hebat membuat mereka semua tewas. Di saat yang tepat, setelah berhasil menyembuhkan dirinya, The Flash memutuskan untuk melanggar aturan kecepatan cahaya dan masuk ke Speed Force untuk memutar kembali waktu ke sebelum Mother Boxes menyatu. Akhirnya dengan bantuan Superman yang batal tewas, Mother Boxes berhasil dipisahkan dan mereka pun berhasil membunuh Steppenwolf. Di saat bersamaan, portal Boom Tube kembali terbuka dan membuat Justice League saling berhadapan dan bertatapan mata dengan Darkseid di saat dan Granny Goodness di Apocalypse. Portal tersebut pun kini tertutup dan untuk saat ini bumi selamat dari invasi Apocalypse. Mereka semua akhirnya kembali ke kehidupan normal, namun Lex Luthor malah berhasil kabur dari Arkham Asylum dan bertemu dengan Deathstroke untuk mengungkap identitas Batman yang sebenarnya, yaitu Bruce Wayne. Dalam epilog, Batman kembali mendapatkan mimpi buruk di mana dia bersama dengan Cyborg, Mira, The Flash, dan Deathstroke bertemu dengan Joker sebagai sesama pasukan pemberontak di tengah kekuasaan Apocalypse terhadap bumi. Dan rupanya dalam mimpi tersebut, Superman kini menjadi jahat akibat telah mendapatkan pengaruh atas Anti-Life Equation. Setelah terbangun dari mimpinya, Bruce Wayne didatangi oleh Martian Manhunter untuk memperingatinya mengenai ancaman Apocalypse berikutnya dan dia memutuskan untuk ikut membantu Justice League nantinya. Nah, sekarang kita akan menjelaskan lebih jauh mengenai ending dan juga epilog dalam film ini. Kita mulai dari kekalahan Steppenwolf. Sebenarnya kunci untuk mengalahkan Steppenwolf sudah muncul sejak awal ketika Barry menjelaskan penemuannya tentang Speed Force. Ketika dia mengatakan, It's like this layer of dimensional reality and it seems to manipulate space-time. I call it the Speed Force. When I approach the speed of light, crazy things happen to time, but if I do it, I create massive electrical power. tenaga listrik besar itulah yang akhirnya digunakan untuk membangunkan Mother Box yang digunakan untuk menghidupkan kembali Superman. Yang tentu saja inilah kunci untuk kekalahan Steppenwolf. Kata kunci berikutnya adalah hal-hal gila yang terjadi pada waktu. Di ending film ini, Steppenwolf akhirnya memiliki ketiga Mother Boxes. Dia berada dalam posisi untuk mewujudkan The Unity yang memberinya kekuatan penghancur yang memungkinkan Darkseid nantinya bisa mengakses bumi dan memulai invasinya untuk mendapatkan Anti-Life yang ternyata ada di bumi. Setelah dia melanglang buana ke berbagai penjuru dunia untuk mendapatkan Anti-Life Equation ini. Karena Mother Boxes ini telah digabungkan dan The Unity akhirnya dilangsungkan, Cyborg harus meretas ke dalam Mother Box itu sendiri. Karena memang kekuatannya bersumber dari teknologi yang berasal dari Mother Box. Hanya saja ada satu masalah, dia tidak memiliki tenaga yang cukup. Dari sinilah The Flash mulai membangun kecepatan yang diperlukan untuk menghasilkan energi kekuatan yang dibutuhkan oleh Cyborg untuk meretas Mother Boxes dan berupaya untuk memisahkannya. Sayangnya, The Flash
Flash terkena tembakan dari Parademons yang membuatnya tidak bisa berlari. Beruntung film ini memperlihatkan salah satu kemampuan The Flash lainnya, yaitu kemampuan menyembuhkan diri dengan cepat. Namun dalam prosesnya, Mother Boxes akhirnya melepaskan semburan energi yang sangat kuat untuk membuat semuanya hancur, termasuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan bahkan mungkin kalau saja terlambat, seluruh dunia akan hancur. Beruntung Barry Allen yang menyaksikan ini dalam hitungan nano detik akhirnya memutuskan melanggar aturannya sendiri mengenai tidak melebihi kecepatan cahaya karena takut hal-hal gila yang terjadi pada waktu yang dia sebutkan tadi, yang mana ternyata hal-hal gila tersebut adalah time reverse atau membalikan waktu ke beberapa saat sebelum Mother Boxes menyatu. Beruntung pada saat Cyborg berhasil meretas Mother Boxes, dia tidak terpengaruh oleh Mother Boxes itu sendiri dan akhirnya memilih untuk memisahkan mereka setelah digoda untuk mengembalikan kehidupan normalnya sebagai seorang manusia dan tentu saja mengembalikan ayahnya dan ibunya yang telah tewas. Sebenarnya inilah yang menjadi pondasi kuat bagi The Flash yang akhirnya menyadari kalau dirinya bisa kembali ke masa lalu dan memperbaiki atau bahkan mengubah masa lalu. Pada saat bergerak melebihi kecepatan cahaya, dia bisa merasakan waktu secara berbeda dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena film solo The Flash nantinya akan mengangkat cerita Flashpoint, maka inilah bridge yang tepat untuk pengembangan cerita dari The Flash tersebut yang akan digarap oleh Andy Muschietti. Dengan kekalahan Steppenwolf ini, apakah berhenti pula lah invasi dari Apokalips untuk bumi? Seperti yang digambarkan di akhir film ini, rupanya itu tidak akan mungkin terjadi karena Darkseid akan kembali. Darkseid menyaksikan pasukannya yang juga sekaligus pamannya Steppenwolf ditikam oleh Aquaman, dihajar oleh Superman, dan kepalanya dipenggal oleh Wonder Woman. Darkseid malah dengan begitu tenangnya memberitahu Desat untuk menyiapkan armada dan mereka akan menggunakan cara lama. Dalam artian, ini menunjukkan bahwa mereka siap untuk menginvasi bumi lagi menggunakan pasukan alien yang dalam hal ini adalah Parademons dan juga kapal besar seperti yang terjadi dalam invasi pertama yang diceritakan dalam pelajaran sejarah di film ini. Dia tentu saja semakin percaya diri untuk melakukannya, apalagi setelah mendapatkan fakta bahwa ternyata Anti-Life Equation ada di bumi. Anti-Life Equation inilah yang nantinya akan digunakan untuk mengontrol Superman yang membuktikan dirinya bahwa dia adalah yang terkuat di galaksi ini. Artinya, Nightmare Sequence yang didapatkan oleh Batman alias Bruce Wayne dalam film Batman v Superman yang kembali diperlihatkan dalam film ini dalam Zack Snyder's Justice League bukan hanya sekedar mimpi buruk, tapi merupakan visi atau penglihatan tentang kemungkinan masa depan yang terjadi ketika Darkseid berhasil melakukan invasinya yang membawa kita ke kehancuran bumi. Snyder sendiri pertama kali memperkenalkan ide timeline Nightmare Sequence di film Batman v Superman Dawn of Justice. Bruce Wayne mendapatkan gambaran tersebut ketika melihat The Flash yang akhirnya kembali dari masa depan untuk memperingatkan Batman mengenai apa yang terjadi di Batman v Superman. Dalam mimpi buruk Batman tersebut, dia dihadapkan dengan begitu banyak Parademons ketika dia mencoba mencari begitu banyak Kryptonite untuk dia gunakan menghadapi Superman jahat di masa depan ini dan berjuang untuk melawan Darkseid. Dalam tampilan Nightmare Sequence yang baru saja kita saksikan, Batman memang terbukti menjadi pemimpin untuk perlawanan melawan pasukan Darkseid. Parademons dan Superman memburu mereka pada saat pasukan Darkseid itu terus menghancurkan bumi. Cyborg sendiri juga melihat masa depan Nightmare ketika terhubung ke kapal Kryptonian dalam usaha mereka untuk membangkitkan Superman. Visi masa depan ini menunjukkan pemakaman Wonder Woman di Themyscira, Darkseid yang menyerang Atlantis dan bahkan membunuh Aquaman, dan juga mengkonfirmasi bahwa Hall of Justice akan hancur, di mana di sana berhamburan senjata ikonik dari para anggota Justice League yang mati, yang pernah kita bahas lewat trailer perdana Zack Snyder's Justice League. Milik Aquaman, juga ada perisai milik Wonder Woman. Setelah invasi Darkseid itu berhasil, Batman akhirnya membentuk sebuah aliansi dan tim sendiri di mana mereka terdiri dari Cyborg yang menggunakan beberapa perangkat tambahan senjata raksasa yang baru yang akan menimbulkan daya tembak yang luar biasa. Kemudian juga ada The Flash yang ternyata masih hidup dan kini menjadi bagian penting dari anggota tersebut. Bahkan suitnya juga telah berevolusi hingga bahkan menjadi mirip dengan tampilan lapis baja yang dimiliki oleh The Flash dalam Nightmare Sequence yang diperlihatkan di Batman v Superman Dawn of Justice. 3 anggota baru lainnya dalam Nightmare Sequence adalah Mira, di mana dia bergabung dengan Batman setelah Darkseid membunuh Aquaman, dan Mira ingin membalaskan dendam atas kematian Aquaman tersebut kepada Darkseid. Dipastikan juga Mira jatuh cinta terhadap Aquaman pada saat ini dan bahkan mungkin menjadikannya sebagai Ratu Atlantis, yang merupakan tindak lanjut dari film solo Aquaman yang sudah kita bahas, yang disutradarai oleh James Wan. Di sini Mira membawa wadah yang berisi air
akhir untuk menggunakannya sebagai kekuatan hidrokinesisnya dengan mengubah kondisi air tersebut. Mira juga memiliki trident milik Aquaman yang dia bawa bersamanya, dan sepertinya juga memiliki senjata yang menempel di punggungnya. Deathstroke juga diturunkan untuk bekerja sama dengan mantan musuhnya yaitu Batman di Nightmare Sequence ini. Meskipun Justice League Snyder Cut ini memasukkan pengaturan Deathstroke untuk menghancurkan kehidupan Batman setelah mengetahui identitas aslinya yang merupakan tindak lanjut dari adegan akhir di film ini, permusuhan dan dendam mereka akhirnya dilupakan, yang bahkan membawa Deathstroke yang bernama asli Slade Wilson ini dengan tampilan baru dan desain armor besinya yang serba hitam serta rambutnya yang memakai style mohawk. Dia juga disiapkan untuk menghadapi Superman dengan pistol yang berisi peluru berbahan dasar kryptonite. Dan villain lain yang bergabung dengan Batman tentu saja adalah The Clown Prince of Crime, The Agent of Chaos, yang terlihat begitu berbeda dari penampilannya di Suicide Squad. Untuk kasus Joker ini sendiri tidak bisa dengan mudah ditebak. Joker sendiri mengejek Batman dengan mempertanyakan kenapa dia tidak mengorbankan hidupnya sendiri untuk kebaikan yang lebih besar. Namun rupanya Batman membalasnya dengan mengatakan bahwa dia berjanji kepada Harley Quinn yang pada waktu itu sedang sekarat bahwa dia akan membunuh Joker secara perlahan. Nah, sekarang apa yang membuat Superman begitu mudah terpengaruh dengan anti-life equation dan berubah menjadi jahat di masa depan Nightmare ini? Sebelumnya kita sudah mengetahui kalau hal tersebut disebabkan karena kematian Lois Lane yang ternyata dalam film ini diperlihatkan dalam visi Cyborg ketika membangkitkan Superman, di mana Superman histeris menggendong sebuah jasad yang hangus terbakar, yang sepertinya Lois Lane telah dibunuh oleh Darkseid menggunakan Omega Beam-nya. Dalam rencana plot milik Zack Snyder, sebenarnya Superman direncanakan untuk berhadapan dengan Darkseid head to head di film berikutnya. Superman lalu meminta Batman untuk menjaga Lois Lane dan membawanya ke Batcave. Namun Batman ternyata gagal melakukan apa yang diminta oleh Superman tersebut, hingga Darkseid membunuh wanita yang dicintai oleh Superman. Nah, satu hal yang terungkap dalam film ini dan kenapa membuat Superman menjadi begitu histeris setelah kehilangan Lois Lane, karena mungkin saja Lois Lane tewas bersama dengan bayi yang dikandungnya. Ya, Lois Lane kemungkinan besar sedang hamil. Disinilah akhirnya Darkseid memungkinkan untuk menggunakan anti-life equation dan membuat Superman beralih ke Darkseid. Superman lalu bertekad untuk membalaskan dendam Lois Lane, di mana Batman yang bertanggung jawab atas kematian tersebut. Hal ini juga bisa kita temukan dalam epilog di mana Joker mengatakan kepada Batman bahwa dia bisa menghentikan hal tersebut terjadi, dalam hal ini Lois Lane mati, jika saja Batman mau mengorbankan hidupnya sendiri untuk menyelamatkan Lois. Dan inilah alasannya kenapa The Flash kembali ke masa lalu seperti yang terlihat dalam Batman v Superman untuk memperingatkan Batman bahwa Lois adalah kunci dari semuanya, karena Superman berubah menjadi jahat akibat dari kematiannya. Nah, kelanjutan dari masa depan Nightmare ini sebenarnya sudah pernah dijelaskan oleh Zack Snyder sendiri. Rencana aslinya untuk DC Extended Universe adalah memperlihatkan perlawanan Batman yang mencoba menghentikan dan menghancurkan pemerintahan Darkseid di bumi dengan menggunakan time travel. Dalam sequel atau lanjutan dari Zack Snyder Justice League ini, mereka akan menjalankan misi untuk membangun Cosmic Treadmill yang dibuat oleh Cyborg dan juga Batman, yang memungkinkan The Flash untuk kembali ke masa sebelum invasi Darkseid. Dan lagi-lagi masalahnya adalah catu daya atau tenaga yang tidak cukup untuk menggerakkan Cosmic Treadmill ini. Satu-satunya cara untuk mendapatkan daya yang cukup adalah dengan Mother Boxes. Dalam kelanjutannya, Joker akhirnya berhasil menemukan lokasi Mother Boxes yang dimiliki oleh Darkseid dan akan membantu tim pemberontakan yang dipimpin oleh Batman ini untuk mencurinya. Pada akhirnya, mereka akan berhasil mendapatkan Mother Boxes. Namun, Superman datang untuk menggagalkan rencana mereka. Superman lalu membunuh mereka semua, namun The Flash justru berhasil kembali ke masa lalu untuk memperingatkan Batman, namun dengan pesan yang lebih baru, di mana pesan tersebut akhirnya mengubah tindakan Bruce Wayne di masa lalu itu dengan memperingatkan bahwa Batman harus mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Lois Lane. Nah, satu hal yang menjadi komponen kunci dari masa depan Nightmare ini adalah kemunculan Hal Jordan yang sudah dikonfirmasi oleh Zack Snyder. Harusnya dia juga hadir untuk mencari love interest-nya yang diyakini ikut menjadi korban akibat invasi dari Darkseid. Hal inilah yang akan membuat Hal Jordan akan bertarung bersama dengan Justice League di Nightmare Sequence dan membantu mereka mencuri Mother Boxes. Namun sayangnya, dia juga tetap saja akan mati di tangan Superman setelah menghancurkan Power Ring-nya. Kira-kira seperti itulah gambaran apa yang akan terjadi setelah film ini jika saja proyek tersebut akan dilanjutkan.
Nah, segmen terakhir ini mungkin merupakan segmen yang paling kalian tunggu. Detail dan Easter eggs yang mereferensikan DCEU secara keseluruhan dan juga beberapa referensi yang kita ambil dari komik. Ini sepanjang yang kita tahu saja ya. Seperti yang kita tahu, Justice League diambil berdasarkan cerita komik. Justice League sendiri pertama kali muncul dalam komik Brave and the Bold, isu nomor 28, yang dirilis pada bulan Desember tahun 1959. Sementara, plotline secara garis besar untuk film ini sebenarnya diilhami dari komik Justice League Origin pada tahun 2011 yang juga diadaptasi sebagai film animasi Justice League War. Perbedaannya, villain dalam komik tersebut adalah Darkseid, bukan Steppenwolf. Namun baik itu Parademons, Mother Boxes, dan juga origin dari Cyborg, semuanya muncul dalam cerita ini. Detail berikutnya kita dapatkan ketika Bruce Wayne sedang mencari Arthur Curry, di mana dia menunggangi sebuah kuda hitam yang sangat mirip dengan kuda yang dia tunggangi dalam buku komik karya Frank Miller, Klaus Janson, dan juga Lynn Farley, yaitu The Dark Knight Returns. Dalam beberapa sequence dalam pertempuran besar di bagian akhir film, kita bisa melihat sebuah adegan yang hebat ketika Batman beraksi menghadapi Parademons, di mana ini sangat mirip dengan sampul komik Detective Comics isu nomor 27. Di akhir film kita juga bisa dengan cukup jelas melihat Batman berdiri di sebelah Bat-Tanknya yang merupakan referensi langsung ke komik The Dark Knight Returns. Dan syukurlah salah satu hal yang paling mengesankan dalam film ini adalah Batman akhirnya punya peran yang sangat vital dan tidak lagi useless seperti di film sebelumnya. Teknologi penangkal serangan yang diciptakan oleh Alfred Pennyworth pun juga membuat Batman terlihat jauh lebih keren dalam aksinya ketika berhasil menangkal serangan Heat Vision Clark Kent dan juga menangkal serangan senjata milik Parademons. Berikutnya kita beralih ke Aquaman. Pada saat dia kembali ke Atlantis, kita melihat seekor gurita yang begitu familiar sebenarnya dalam komik. Mungkin saja ini adalah Topo, sahabat karib Aquaman yang merupakan seekor gurita dalam komiknya. Kehadiran Widish Fulco yang diperankan oleh Willem Dafoe dalam film ini juga semakin menegaskan keterkaitan dan konektivitas antara Zack Snyder's Justice League dengan film Aquaman. Meskipun tampilannya terlihat lebih brutal dan jauh lebih berbeda dengan visi dari James Wan. Satu hal yang berbeda lagi yang dilakukan terhadap Atlantis oleh Zack Snyder adalah cara mereka berbicara. Dalam film karya James Wan yang merupakan film solo Aquaman, mereka bisa berbicara di dalam air dengan begitu bebas. Namun Zack Snyder memiliki kreativitas lain, di mana mereka hanya bisa berkomunikasi dengan menciptakan gelembung udara seperti yang dilakukan oleh Widish Fulco dan juga Mira dalam film ini. Berikutnya kita beralih ke Superman. Ketika Kal-El kembali ke kapal Kryptonian yang berfungsi sebagai Fortress of Solitude di film Man of Steel, yang pada akhirnya memberikan Kal-El solar suit atau black suitnya di sini, kita kembali melihat pot yang terbuka yang dipercaya oleh teori banyak penggemar kalau pot tersebut sebenarnya milik Kara Zor-El alias Supergirl yang sampai dengan saat ini belum ditemukan di DCEU. Kita bahkan tidak punya petunjuk apa-apa di mana keberadaannya sekarang. Tapi sekali lagi itu hanya teori penggemar saja. Ketika Clark Kent kembali ke Smallville bersama dengan Lois Lane dan akhirnya bersatu kembali dengan Martha Kent, ibunya, Clark mengenakan flanel yang sebenarnya flanel serupa dikenakan oleh Clark Kent di beberapa film sebelumnya, termasuk series Smallville. Pada saat Clark Kent menyelesaikan perjalanannya dan akhirnya kembali menjadi Superman, lengkap dengan kostum barunya yang jauh lebih keren, yaitu black suitnya, kita bahkan mendengarkan suara kedua ayahnya Kal-El, yaitu Jor-El yang merupakan ayah kandungnya, serta Jonathan Kent yang merupakan ayah angkatnya di bumi. Dan jangan lupakan juga, proses lepas landasnya Superman ketika akan terbang merupakan callback untuk aksi terbangnya yang pertama di film Man of Steel. Ada satu hal yang menarik dalam film ini di mana Mark McClure yang memerankan karakter Jimmy Olsen dalam film Superman karya Richard Donner dalam film ini berperan sebagai polisi yang menjaga tugu Superman di Metropolis. Namun perannya berbeda justru di versi teatrikal atau Whedon Cut yang dirilis tahun 2017 kemarin. Mark McClure dalam versi Whedon Cut tersebut justru berperan sebagai penjaga penjara Iron Heights. Dan detail terakhir mengenai Superman ini adalah ketika melakukan aksi terakhirnya dalam film, ketika dia akhirnya melepas kemejanya dan memperlihatkan ternyata dia masih menggunakan black suitnya. Berbeda dengan versi theatrical cut di mana Clark Kent mengenakan suit merah biru klasiknya.
Dalam komik sebenarnya Black Suit Superman ini berfungsi sebagai penyaluran energi untuk mengembalikan kekuatan Kal-El setelah dia kembali hidup. Ada salah satu easter egg menarik dan mungkin menjadi salah satu favorit saya dalam film ini ketika Superman kembali bangkit dan menghadapi Justice League di Heroes Park Memorial. Di situ terdapat begitu banyak nama-nama korban yang tidak terhitung jumlahnya akibat dari tragedi Black Zero di film Man of Steel. Di antara nama-nama tersebut ada sebuah nama yang tentu saja tidak asing bagi para penggemar komik dan tentu saja penggemar Marvel. Nama itu adalah Ben Parker yang ditampilkan di antara begitu banyak nama-nama yang kita percaya merupakan seniman visual effect untuk film ini. Maka berterima kasihlah kepada DCEU dan juga Zack Snyder karena MCU yang melupakan Ben Parker, namun Zack Snyder justru tidak melupakan nama ini dan memberikan penghormatan terhadap sosok yang paling berpengaruh dalam kehidupan Peter Parker alias Spider-Man di Marvel. Berikutnya adalah Diana Prince alias Wonder Woman. Dalam film ini dia sama sekali belum melupakan seorang Steve Trevor, di mana dalam sebuah kalimat dia memberitahu Bruce Wayne, I once knew a man who would have loved to fly it. tentu saja ini adalah referensi ke Steve Trevor. Meskipun dalam film Wonder Woman 1984, Steve Trevor akhirnya sudah mewujudkan hal tersebut dengan menerbangkan pesawat modern di era tahun 84 di mana Diana berhasil membuat pesawat tersebut menjadi invisible jet. Dalam adegan percakapan lainnya, Diana juga mengisyaratkan bahwa Atlantis dan Themyscira sebenarnya dulu pernah berkonflik satu sama lain. Kejadian ini memang pernah diceritakan dalam komik beberapa kali dan muncul dalam komik Flashpoint. Berikutnya kita beralih ke Cyborg yang akhirnya mendapatkan spotlight dalam film ini. Backstory-nya benar-benar diceritakan secara penuh dalam versi film Zack Snyder ini. Namun rupanya origin dari Cyborg tidak diambil berdasarkan komik klasik ataupun komik versi New 52, yang mana banyak unsur dalam film ini yang terinspirasi dari cerita New 52 Justice League Origin. Dalam komik tersebut menceritakan terjadi sebuah kecelakaan dengan energi interdimensi yang menyebabkan terbukanya Mother Box atau Boom Tube yang justru menghancurkan tubuh Victor Stone dan akhirnya menyebabkan dirinya berubah menjadi cyborg. Perhatikan juga detail kecil untuk papan skor dalam pertandingan football di Gotham City University. Rupanya papan skor tersebut dibangun oleh Wayne Enterprises. Detail kecil lainnya merupakan sebuah easter egg yang berasal dari komik ketika Cyborg membantu seorang wanita yang bernama Linda Reed yang mengalami kesulitan finansial. Dalam komik, Linda Reed ini sempat menggunakan mantel Green Arrow. Yang berikutnya adalah Barry Allen, yang dalam film ini sebenarnya belum mendapatkan namanya sebagai The Flash. Tapi kita sebut saja The Flash, karena kita memang akrab dengan nama tersebut, yang tidak bisa dipisahkan dengan Barry Allen. Film ini pertama kali menampilkan Barry Allen ketika dia terlambat untuk menghadiri wawancara kerja. Sebenarnya, keterlambatan itu sudah menjadi kebiasaan Barry Allen, yang juga ditampilkan dalam penampilan pertamanya di komik Showcase isu nomor keempat. Bahkan, pendahulunya sebagai The Flash yaitu Jay Garrick juga seperti itu. Dalam percakapannya bersama dengan Bruce Wayne ketika pertama kali bertemu, Barry Allen meskipun ini terdengar seperti lelucon, mengklaim bahwa dia bisa berbicara bahasa isyarat, tapi yang dia bisa hanya bahasa isyarat gorila. My special skills, fluent in sign language, gorilla sign language. Dalam film bakat itu memang tidak pernah ditampilkan, tapi yang jelas ini kemungkinan merupakan easter egg yang mengarah kepada Grodd, yang merupakan ras gorila super cerdas yang telah memulai peradaban mereka sendiri dan merupakan salah satu musuhnya dalam komik. Dalam upaya penyelamatan Barry terhadap Iris West, kita sebenarnya bisa melihat sebuah callback ke komik Showcase isu nomor 4. Dalam sequence ini, ada begitu banyak hotdog yang melayang di udara setelah Barry bergerak dengan kecepatan supernya. Dalam komik Showcase isu nomor 4 tersebut, aksi kecepatan super pertama kali yang dilakukan oleh Barry adalah menangkap sebuah nampan yang tumpah yang berisi makanan di restoran yang juga salah satu diantaranya adalah hotdog. Sementara truk yang hampir saja membunuh Iris West adalah milik perusahaan yang bernama Gardner Fox. Sebenarnya ini merupakan referensi untuk penulis komik klasik The Flash yaitu Gardner Fox. Kita juga akhirnya menemukan satu karakter penting sebenarnya dalam komik yang akhirnya dimasukkan ke dalam film ini dan memang merupakan visi awal dari Zack Snyder. Dia adalah Ryan Choi dari Star Labs yang diperankan oleh Ryan Zhang. Meskipun dalam film ini dia hanya manusia biasa, petugas labs yang mendampingi Silas Stone, tapi sebenarnya Ryan Choi merupakan penerus dari Ray Palmer sebagai seorang superhero yang mampu menyusut yang kita kenal dengan nama The Atom. Di akhir film ini, Ryan Choi akhirnya
akhirnya diberikan gelar sebagai kepala nanoteknologi untuk Star Labs, meneruskan jabatan mendiang Silas Stone, yang selanjutnya sebenarnya ini menjadi bridge yang penting untuk mempersiapkan masa depannya sebagai superhero di DC Extended Universe. Tidak hanya di Atom, kita juga mendapatkan petunjuk mengenai Green Lantern dalam film ini. Banyak referensi yang mengarah ke Green Lantern Corps. Pertama dari kalimat Steppenwolf yang mengatakan, No protectors here. No lanterns. anggota Green Lantern Corps yang kita lihat berguguran dalam pertempuran dalam kisah flashback di film ini adalah Yalan Gur, yang merupakan karakter yang hanya muncul sedikit dalam komik. Yalan Gur memang adalah Green Lantern di sektor luar angkasa 2814 yang juga mencakup bumi. Lalu yang berikutnya dalam visi masa depan di mana Darkseid menguasai bumi dengan menggunakan anti-life equation, ada Green Lantern lainnya yang juga terlihat tewas, yang bisa kita dapatkan di antara reruntuhan kota yang hancur. Green Lantern yang dimaksud ini sepertinya adalah Kilowog. Dan jika memang itu benar, maka ini merupakan film kedua live action Kilowog setelah juga sempat tampil dalam film Green Lantern pada tahun 2011 yang diperankan oleh Ryan Reynolds. Berikutnya adalah Steppenwolf. Dia merupakan karakter ciptaan Jack Kirby. Dalam komik, Steppenwolf ini sebenarnya adalah paman Darkseid, dan dialah yang bertanggung jawab atas terjadinya perang antara Apocalypse dan New Genesis. Namun dalam film ini, kita tidak tahu hubungan antara Darkseid dan Steppenwolf, tapi kemungkinan merupakan kebalikannya. Dalam film Zack Snyder's Justice League, Steppenwolf kemungkinan merupakan ponakan dari Darkseid. Penampilannya dalam film ini pun juga terlihat lebih mengambil inspirasi dari komik New 52 dari Earth 2 yang jauh berbeda dengan versi Jack Kirby yang sebenarnya. Kita juga menemukan sebuah perangkat spider yang kecil dan aneh yang digunakan oleh Steppenwolf untuk mendapatkan informasi dari orang-orang yang menjadi targetnya, yang terlihat sangat mirip dengan Starro, yang merupakan villain pertama yang dihadapi oleh Justice League dalam komik. Sementara Mother Box sendiri merupakan sebuah teknologi pemersatu dari dunia keempat karya Jack Kirby, yang mana mungkin bisa diibaratkan sebagai sebuah smartphone untuk alien yang bisa melakukan apa saja, mulai dari menyembuhkan luka sampai kepada memindahkan seseorang melintasi ruang dan waktu. Mother Box juga sering digunakan untuk membuka bomb tubes, yang merupakan metode transportasi yang disukai oleh para New God seperti Darkseid. Berikutnya akhirnya terjawab spekulasi mengenai siapakah cameo surprise yang dijanjikan oleh Zack Snyder untuk film ini. Pertama kali mengungkap dirinya setelah menemui Lois Lane dengan menyamar menjadi Martha Kent. Dan yang kedua, akhirnya Martian Manhunter menemui Bruce Wayne di akhir film. Karakter yang satu ini pertama kali muncul dalam Detektif Komik isu nomor 225 yang dirilis pada tahun 1955. Film ini sekaligus mengkonfirmasi kalau Martian Manhunter selama ini memang ada di DC Extended Universe, dan dia adalah General Swanwick yang diperankan oleh Harry Lennix. Martian Manhunter sendiri mengatakan dia sudah menggunakan begitu banyak nama, tapi dia tidak menyebutkan satupun di antara nama-nama yang dimaksudkan itu. Nama aslinya sendiri dalam komik yang juga merupakan nama Marsnya adalah John Jones. Meskipun kita tidak melihat Martian Manhunter bergabung dengan Justice League di sepanjang film ini, namun kehadirannya di penghujung film merupakan sebuah tease Unite the Seven yang berasal dari Batman v Superman. Martian Manhunter selalu digambarkan sebagai anggota pendiri tim ini, baik dalam komik maupun juga serial animasi Justice League Animated Series. Salah satu penampilan cameo yang menjadi favorit saya adalah ketika Lois Lane membeli kopi di sebuah warkop. Kalau kita melihat lebih dekat lagi ke jendela kedai kopi tersebut, pada saat dia akan meninggalkan lokasi itu, ada seseorang pria yang duduk di meja yang mengenakan rompi. Kalau kita zoom lebih dekat lagi, maka kita pasti akan mengenalinya. Dia adalah sang sutradara kita, Zack Snyder. Oh iya, Mother Box yang menciptakan Cyborg sendiri diberi label dengan angka, yaitu objek 61982, yang kemungkinan mengacu kepada bulan Juni tahun 1982. Itu merupakan bulan di mana komik yang pertama kali mengungkap kisah asli Mother Box, yaitu Tales of New Teen Titans isu nomor 1. Di akhir film, Batman dan Wonder Woman mengunjungi Wayne Manor yang sudah lama ditinggalkan oleh Bruce Wayne, dan berencana untuk membuat Wayne Manor tersebut menjadi sebuah markas untuk mereka yang kita kenal nantinya dengan nama Hall of Justice, yang juga dalam Nightmare Sequence kita lihat hancur. Arkham Asylum dalam film ini juga diperlihatkan dan memiliki sedikit detail menarik di mana bangunan tersebut dibangun pada tahun 1974. Ini juga merupakan anggukan untuk bangunan ikonik tersebut dalam komik yang pertama kali muncul di Batman isu nomor 258 yang dirilis pada bulan Oktober tahun 1974. Dan yang terakhir adalah ketika credit scene
bergulir. Kalian tentu sudah kenal dengan lagu yang terputar dalam kredit tersebut. Lagu aslinya digunakan oleh Zack Snyder untuk mengiringi trailer perdana Zack Snyder's Justice League yang dinyanyikan oleh Leonard Cohen. Untuk film ini, di kredit akhir merupakan versi cover yang dinyanyikan oleh Alison Krauss. Nah, itu dia pembahasan kita mengenai beberapa hal yang penting untuk dijelaskan dan juga beberapa detail yang kita temukan dan mungkin terlewatkan ketika pertama kali menonton Zack Snyder's Justice League. Buat kalian yang belum nonton, silahkan ditonton dulu saja karena film ini sudah tersedia di berbagai platform. Jangan sampai nyesel kalau hanya sekedar mendengarkan spoilernya saja, karena secara total dan review, film ini adalah salah satu masterpiece milik Zack Snyder. Meskipun dengan segala macam kekurangan-kekurangan yang bisa dimaklumi akibat dari tenggat waktu untuk mengerjakan finalisasi dari Zack Snyder's Justice League ini. Terima kasih sudah menyaksikan ulasan yang begitu panjang ini, dan sejauh ini mungkin ini adalah ulasan yang paling panjang yang pernah saya buat di channel yang tidak pernah saya sebutkan namanya ini. Dan terima kasih.